Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini udah cukup lama ya, udah berapa minggu ini saya nggak buat video. Sebenarnya sih banyak banget yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman tentang kerupuk ya, cara-cara membuat kerupuk yang lain mungkin, cuman karena kesibukan saya kemarin habis jemput anak saya di pesantren, jadi saya nggak sempat untuk buat video dan nggak sempat buat ngedit. Dan ini kebetulan saya ada waktu sedikit buat video ini, buat ngedit video ini ya. Ini sebenarnya udah kemarin sebelum ini sudah saya buat video ini dulu ya. Ini kerupuknya sebenarnya udah kering, ini baru saya edit hari ini karena sibuk itu tadi. Nah, ini ceritanya saya itu buat kerupuk tahu mau lebaran. Ini kerupuk seperti ini tuh sangat laku, sangat laris karena biasanya digoreng buat isian toples ini. Nah, jadi karena kondisi mendung waktu saya nyetak kerupuk ini, jadi begitu dirajang kerupuknya itu banyak yang gandeng-gandeng, gak mau pisah, rempel gitu ya, karena kondisinya mendung. Tapi kalau nggak dirajang, kita jemur lagi dalam kondisi masih lembaran, itu juga makin nggak bagus. Jadi terpaksa harus kita rajang dan harus telaten kita pisahkan satu persatu. Bahkan tangan saya sampai saya olesi pakai minyak karena melekat di tangan. Jadi kita pisahkan ya satu persatu agar kerupuknya bisa pisah dan bisa kering kalau dijemur. Kalau nggak dipisahkan dalam kondisi masih gandeng-gandeng seperti ini nggak mau kering, malah akhirnya berjamur dan nggak bisa buat digoreng. Jadi mau nggak mau saya harus telaten misahkan satu-satu ya, namanya juga orang usaha ya. Kalau kerupuk ini tidak saya pisahin satu persatu, akhirnya nggak jadi duit, nggak bisa dijual, nggak jadi uang ya, malah sayang banget. Karena ini kebetulan kemarin nyetak agak banyak ya, ada sekitar 1 kintalan lebih ini. Nah, kok malah gak panas, jadi ya kayak gini hasilnya. Dan memang inilah suka dukanya membuat kerupuk ya. Jadi kalau kondisi mendung itu kerupuknya sering kayak gini, sering gandeng, terutama kalau kerupuk tahu. Kalau untuk kerupuk jari biasanya ya gandeng juga, cuman nggak separah kerupuk tahu, karena kalau kerupuk tahu itu kan motongnya malang dan mujur, itu biasanya gandeng-gandeng terus. Kalau jari kan cuman 1 kali, kalau kerupuk tahu itu motongnya 2 kali. Jadi dipotong panjang-panjang dulu, habis itu dipotong pendek-pendek. Jadi prosesnya itu lebih lama. Nah, ini banyak banget yang gandeng-gandeng ya. Ini kalau nggak kita pisahkan, ini nggak jadi kerupuk, ini akhirnya malah jamuran dan kebuang kerupuknya, nggak bisa kita jual, rusak. Nah, ini sama bapaknya pun telaten bantuin, karena kalau saya sendirian kan nggak selesai lama, bantuin sama bapaknya. Memang benar-benar harus telaten ya, namanya orang usaha itu banyak banget kendalanya ya, terutama kalau hujan, kalau mendung-mendungan itu kerupuknya ya kayak gitu. Itu sering kalau dijemur nggak kering, akhirnya nggak bisa dirajang. Kalau nggak dirajang ya makin jamuran, malah nggak bagus lagi, rusak, kena buang. Jadi kadang sama saya tuh, sama bapaknya tuh dipaksa dirajang. Ini setelah kita pisah-pisahkan ya di terpal itu tadi, kita naikkan ke widik, ke tempat penjemuran yang pakai bambu ini, karena kalau di sini itu lebih cepat kering ya. Nah, kita pindahkan ke widik ya. Nah, kayak gini. Nah, ini masih ada aja yang gandeng-gandeng karena memang hampir semuanya itu gandeng. Jadi kita
pisah-pisahkan terus, harus telaten bahkan sampai setelah dijemur kadang kita sambil membolak-balik biar kering, itu sambil kita pisahin, ada yang gandeng-gandeng gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kerupuknya nggak bisa kering dan akhirnya rusak. Nah, ini di widik kayak gini nih biasanya pun prosesnya masih sekitar 2-3 hari baru kering kalau kerupuk tahu. Makanya untuk harga jualnya pun ini yang paling mahal ya, kerupuk tahu ini. Cukup sekian penjelasan dari saya ya tentang kerupuk tahu ini. Jadi barangkali ada teman-teman yang mau buat kerupuk tahu itu seperti ini ya prosesnya. Dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.